Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan bahwa mind mapping yang saya buat sudah diberi nilai. Jadi sekarang saya hanya ingin menjelaskan materinya saja. Nama saya Nafisa Lestari dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pembentukan pemerintahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Perang Asia Pasifik antara Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Pengeboman di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Pada tanggal yang sama, Soekarno, Hatta, serta Regimen Widyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam atas permintaan Marsikal Terauchi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Sebelumnya, tanggal 22 September 1945, perjanjian penyerahan diri Jepang terhadap Sekutu telah ditandatangani secara resmi di atas kapal USS. Kemudian, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana Darwis, dan Khairul Saleh telah menerima kabar kekalahan Jepang. Pada malam harinya, golongan muda menggelar rapat yang diketuai oleh Khairul Saleh di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Mereka memutuskan dua kesepakatan. Yang pertama, mendesak Soekarno dan Hatta agar melepas ikatannya dengan Jepang. Kedua, mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Setelah mendapat laporan dari Wikana dan Darwis, golongan muda kembali menggelar rapat, kali ini di Jalan Cikini nomor 71. Mereka memutuskan untuk membawa Soekarno ke luar kota. Penculikan itu untuk memaksa Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, tepatnya di Desa Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda seperti Soekarno, Wikana, dan Khairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sedangkan itu di Jakarta terjadi kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Isi kesepakatan tersebut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas kesepakatan tersebut, Ahmad Soebardjo pergi ke Rengas Dengklok untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Kemudian Soekarno dan Hatta segera bergegas ke rumah Laksamana Maeda guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Soekarno menuliskan teks proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah proklamasi dibuat, Soekarno meminta untuk
Sayuti Malik mengetiknya. Kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Usai penandatanganan tersebut, mereka kembali merencanakan lokasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya akan dilaksanakan di lapangan IKD Jakarta, namun Soekarno khawatir akan terjadinya pemberontakan antara tentara Jepang. Jadi pada akhirnya mereka sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan di rumah Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa baik dari golongan muda maupun golongan tua hadir di lokasi tersebut. Tanggung jawab keamanan diserahkan kepada Latif, dan sebatang bambu dibuat tiang bendera oleh Suhut ditancapkan di halaman rumah Soekarno. Di tiang bendera yang sederhana inilah bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati akan dikibarkan. Usai pembacaan teks proklamasi, Suhut dan Latif didaulat untuk mengibarkan bendera. Nah, makna dari proklamasi kemerdekaan itu adalah merupakan titik puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Kemudian negara Republik Indonesia lahir. Nah, setelah itu penyebaran berita kemerdekaan melalui radio, surat kabar, kayak dari koran atau poster, itu sudah disebarkan. Ada juga dari coret-coretan seperti di dinding-dinding kota maupun di gerbong kereta, guna memberitahu rakyat Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka. Karena pada saat itu media seperti internet maupun televisi belum ada. Bahkan ada dari utusan-utusan daerah yang memberitahu bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian pembentukan pemerintahan Indonesia melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI menggelar sidang pertama yang menghasilkan 3 kesepakatan. Yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden, Soekarno sebagai ketua presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali menggelar sidang yang kedua. Mereka menetapkan wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Seperti Jawa Barat ada gubernurnya Sutarjo, kemudian Jawa Tengah
Raden Panji Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Sulawesi, Samratulangi, kemudian Sumatera Muhammad Hasan, kemudian Kalimantan Muhammad Nur, Sunda Kecil I Gusti Ketut, kemudian yang terakhir Maluku Mr. Bahrudin. Kemudian PPKI juga membentuk 14 menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo, Menteri Keuangan A.A. Maramis, kemudian Menteri Kehakiman Surahman, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian Menteri Pencerahan ada Amir. Mereka juga membentuk dewan-dewan seperti Otto Iskandar, Wahid Hashim, M. Amin, dan yang lain. Kemudian ya, tanggal 22 Agustus 1945, sidang yang ketiga, mereka membentuk badan-badan baru seperti KNI, PNI, dan BKR. KNI adalah Komite Nasional Indonesia, di mana mereka bertugas membantu presiden, menasihati presiden. Kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia, merupakan partai tunggal Indonesia. Kemudian BKR, Badan Keamanan Rakyat, bertugas menjaga keamanan rakyat. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.